Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatilah sekalian, kembali lagi. Mungkin ini episode pertama dari Al-Kautsar Podcast. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini Ana akan bersama Abang Da Yusuf Tamara. Beliau adalah salah satu mahasiswa dari King Abdul Aziz University di Jeddah, Mekah. Beliau berasal dari Kota Bengkulu. Dan alhamdulillah beliau juga termasuk kenalan Nana di Kota Padang. Jadi mungkin untuk kali ini sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan, yaitu Ghirah Ilmu Menuju Saudi. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Bang, atau mungkin ada perkenalan dulu dari Abang sendiri terkait hal ini. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas suara anak ki? Suara Bang? Jelas Bang. Jelas. Jadi kali bisa diperkenalkan, nama Yusuf Tamara. Asal ini kebetulan lahir dan besar di Bengkulu, cuman orang tua memang asli orang Sumatera Barat. Insyaallah. Sampai SMA itu di Bengkulu, terus pindah kuliah di Kota Padang. Kita udah kenal sebelumnya Ki. Ya. Sekitar tahun 2017-2018 ya kita kenal ya. Iya Bang, sekitar tahun itu. Ya itu kita kenal di organisasi dari Indonesia Tanpa Pacaran dulu. Saat itu sedang berkuliah juga di Padang jurusan bahasa Arab, dan alhamdulillah sekarang masih menjadi mahasiswa di King Abdul Aziz University, tepatnya di kota Jeddah, Saudi Arabia. Dan sekarang sebenarnya masih di Ma'had Lugo sih. Ma'had Lugo itu kalau secara jenjangnya itu masih pra S1. Cuma nanti bisa kita ceritakan bagaimana sih sebenarnya abang kuliahnya di sana. Masya Allah. Luar biasa sekali lah ikhwatilah. Dari Bengkulu dan berkuliah di Padang, kemudian sekarang berlabuh, mungkin bisa dikatakan berlabuh ke Saudi Arabia. Nah mungkin bisa diceritakan Bang proses singkatnya sehingga memang dari Kota Padang sebelumnya, setelah perkenalan kita sebelumnya, sehingga berlabuh ke Makkah itu bagaimana Bang ceritanya? Mungkin bisa jelaskan secara singkat. Taib. Awal mulanya mungkin ini gak apa-apa ya ceritanya sedikit lebih panjangnya. Nggak apa-apa Bang, aman. Oke. Taib. Awalnya anak itu mahasiswa S1 di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusannya bahasa Arab. Ya. Kemudian selama perkuliahan itu punya motivasi yang tinggi gitu untuk kuliahnya di luar, seperti di Timur Tengah ataupun di daerah Saudi, karena secara ini kan keilmuannya kan memang bahasa Arab itu kan muaranya itu ada di Timur Tengah karena memang bahasanya bahasa sana, sehingga dari motivasi yang besar itu selalu terfikirkan terus bagaimanapun caranya biar bisa kuliah juga di sumber bahasa Arab yang asli itu. Masya Allah. Dan alhamdulillah tahun 2017 saya daftar, karena dari 2016 itu awal mula punya motivasi yang tinggi. Sebelumnya memang belum ini sih, karena awalnya anak tuh dari SMA masuknya ke bahasa Arab dan merasa salah jurusan juga dulu. sempat merasa oh ini kayaknya anak dari SMA dulu kok larinya ke bahasa Arab. Memang dikira salah jurusan dulu kan. Memang awal-awal perkuliahan di Padang itu nilainya memang sedikit mengecewakan. Ada
bervariasi lah, ada A, B, ada C dan D juga dulu. Masya Allah. Sehingga ketika semester 5 itu udah mulai paham dengan bahasa Arab dan langsung punya motivasi gitu, karena teman belajar itu sama senior juga, sama teman seangkatan itu memberikan dukungan juga kan. Alhamdulillah sekitar tahun 2017 itu sudah punya dasar juga bahasa Arab dan juga punya guru-guru yang dikatakan lulusan Timur Tengah juga dulu. Karena Ana juga sempat coba belajar di Ma'had Az-Zubair bin Awam, itu di tepatnya di UMSB dulu. Itu perkuliahannya 2 tahun juga. Jadi selain kuliah di UIN Imam Bonjol, Ana juga kuliah juga di Ma'had Zubair dulu. Cuman nggak selesai karena prioritas utama dulu kan di Padang. Maksudnya di UIN Imam Bonjol. Nah, jadi dapat motivasi dari guru-guru sana, dari ustaz-ustaz sana. Karena rata-rata mereka lulusannya Mesir, sehingga tertariklah untuk belajar ke Mesir waktu itu. Cuman Ana daftarnya itu ketika tahun 2017 atau 2018 ya. Artinya itu udah 3 tahun lebih ijazah Ana gitu. Ijazah Ana udah melewati batas waktu pendaftaran gitu. Karena pendaftaran bagi untuk Mesir itu 3 tahun usia ijazah tidak boleh lewat dari 3 tahun gitu. Sehingga Ana kecewa dulu awalnya kan. Waduh, ini nggak bisa lagi ke Mesir nih. Nggak bisa lagi ke Mesir, Sudan, Maroko itu rata-rata 3 tahun semua ijazahnya. Sehingga ini masih mutar kepala lah, mutar isi otak. Ini kayak mana nih caranya nih? Pokoknya harus bisa ke sumber belajar bahasa Arab itu sendiri. Akhirnya dapatlah informasi, karena Ana termasuk salah satu aktif bersosial media ya. Tapi alhamdulillah bersosial media itu tidak selalu ke hal yang jelek, tidak hanya menghabiskan waktu, tapi memang menghabiskan waktu. Cuman Ana lebih milih mencari informasi dulu. Sewaktu di tahun 2017, 2018, Ana memang aktif sosial media, tapi sosial media itu Ana gunakan untuk mencari informasi, sehingga dapatlah berita-berita tentang perkuliahan di luar negeri gitu. Pendaftaran gitu ya? Ya, tentang perkuliahan di Timur Tengah yang utamanya yang Ana cari. Karena memang secara ini kan Ana bahasa Arab. Maksudnya Ana belum punya basic untuk luar negeri dengan bahasa Inggris. Awal mulanya seperti itu sih. Ana nggak punya basic untuk luar negeri dengan modal bahasa Inggris, sehingga Ana punya modal bahasa Arab nih. Nah, otomatis Ana harus fokusnya di dunia Timur Tengah gitu. Sehingga ketika Ana dapat informasi itu, Ana langsung awal mulanya itu Ana dapat informasi menyatakan bahwa pendaftaran itu harus punya paspor ke Saudi. Jadi ke Saudi itu memang persyaratan itu harus dipenuhi semuanya, terutama paspor. Sehingga tahun 2017 itu ketika waktu pertama kali daftar, Ana langsung pulang ke Bengkulu, langsung buat paspor itu awal mulanya. Nah, ketika pulang minta izin ke kakak karena memang saat itu orang tua memang sudah tidak ada lagi, sehingga doa dari kakak-kakak dan doa dari tetangga lah sebagai pengganti orang tua kan. Izin pulang mau buat paspor, semoga lulus. Nah, seperti itulah awal-awalnya dulu. Setelah Ana punya paspor, Ana langsung mulai menerjemahkan berkas, tes kesehatan, dan menerjemahkan semua berkas yang ada gitu. Nah, setelah itu baru daftar pertama kali tahun 2017. Dan inilah mungkin uniknya kalau kita mendaftar beasiswa ke Saudi. Memang unik dibandingkan
lain, Mas. negara-negara lain gitu, negara-negara luar yang lain. Kenapa? Karena ketika kita mendaftar ke Saudi itu murni tidak ada standar dalam hal kelulusannya. Itu versi yang Ana rasakan ya, karena tahun 2017 Ana daftar itu nggak ada informasi apapun mengenai kelulusan. Jadi sudah daftar, sudah begitu saja daftarnya. Sudah daftar, sudah tinggal nunggu apakah di email atau tidak. Nah, seperti itulah uniknya memang berkuliah di mendaftar beasiswa di Saudi ini. Jadi Nah, akhirnya jadi nggak ada pengumuman resmi, Pak ya. Jadi nanti di email kan kalau apakah Anda diterima atau memang tidak diterima, seperti itu, Pak ya. ya memang seperti itu, tidak ada pengumuman resmi dari kampus, sehingga kampus cuman mengirim email saja. Kalau diterimanya di-emailkan, kalau tidak berarti udah nggak lulus berarti, seperti itu. Akhirnya berjalanlah 2017 ke 2018 nggak ada informasi apapun, sehingga 2018 Januari Ana daftar lagi. Ana pikirkan 2018 itu Ana kayaknya nggak ada email, berarti Ana nggak lulus nih. Pikir seperti itu dulu. Sehingga tahun 2018 Januari kalau nggak salah, sehingga Ana daftar lagi itu dengan berkas yang ada, dengan tambahan perbarui data lah, seperti itu mungkin. Jadi Ana daftar lagi maksudnya. Terus berjalannya waktu, Ana sudah seperti ini ibaratkan itu udah hilang harapan. Hilang harapan ya, seperti itu ya. Ya. Hilang harapan. Waduh, ini kayaknya nggak ada harapan lagi nih mau lulus kan. Udah lewat juga berapa tahun kan ijazah Ana gitu. Kayaknya udah nggak ada harapan lagi mau kuliah di luar. Akhirnya sampailah Ana wisuda di UIN Imam Bonjol Padang. Di tahun 2018 Ana sudah menyelesaikan S1 Ana bulan April udah wisuda. Bulan April 2018 sudah wisuda, dan itu udah nggak mikir lagi, nggak kepikir lagi sama beasiswa yang udah didaftarkan tadi. Sehingga ya karena harapannya udah hilang, akhirnya Ana udah bawa enjoy aja sih. Ana nggak mikir lagi mau kuliah di luar atau gimana, ya udahlah, Allahu a'lam lah jawabannya. Seperti itu kira-kira jawaban akhir lah. Tapi kenyataannya berbeda gitu, berbanding terbalik sama harapan yang ada. Tepat di bulan Juli, bulan April Ana wisuda, bulan Juli Ana udah diterima kerja di salah satu pondok pesantren. Sehingga Ana, waduh, ini Ana nggak mungkin berharap sama beasiswa yang di sana kan. Kalaupun Ana mau beasiswa lagi, Ana harus pakai ijazah S1 ini, kan udah ada ijazah S1. Sehingga Ana daftar, kalau mau daftar beasiswa ya daftarnya S2 lagi. Dulu sebelumnya Ana daftarnya tuh tingkat S1 gitu. Sehingga bulan Juli tahun 2018 itu Ana wisuda, bulan April wisuda, bulan Juli sudah mulai kerja di salah satu pondok pesantren di Bengkulu. Akhirnya bulan September Ana dapat email nih. Waduh, ini antara kayak digantungin gitu kan jadinya. Jadi, waduh, ini harapan udah muncul lagi nih. Ada email, salah satu email. Emailnya itu nanti ada 2 kali email. Jadi bulan September Ana dapat email bahwa seleksi berkas Ana tuh udah diperiksa sama kampus. Jadi udah diseleksi sama kampus. Setelah itu kita diharapkan nunggu lagi katanya. Nah, menunggunya ini nggak ada kejelasan waktu, sehingga makanya Ana bilang tadi ini kayak digantungin atau kayak di PHP-in gitu kan. Sehingga antara ini beneran atau enggak sih diterima gitu. Nah,
Akhirnya Ana simpan emailnya, Ana nggak hapus emailnya tuh, tetap Ana simpan sampai sekarang. Akhirnya setelah berjalan waktu, Ana ngajar juga udah pindah-pindah dari ngajar di Bengkulu, terus Ana pindah lagi ke Padang. Itu tahun 2019 Ana ke Padang lagi. Akhirnya 2019 itu Ana dapat email lagi bulan September. Bulan September tahun berikutnya. 2018 email pertama, 2019-nya email kedua bulan September juga. Nah, alhamdulillah ketika itu sudah ngajar di Padang, dan 2020-nya Ana berangkat. Bulan September dapat email kedua bahwa Ana udah istilahnya kabul ya. Kalau dalam bahasa Arab kabul itu kan diterima artinya. Sehingga September 2019 itu udah kabul, udah diterima. 2020-nya berangkat. Januari 2020-nya udah mulai kuliah. Berarti udah jalan 2 tahun lah ya? 2020 berangkat, berarti udah jalan 1 tahun. Ya udah jalan, udah ke 2 tahun. 2 tahun di rumah aja. Oh iya. Itu Bang, tapi kan dari yang Abang jelaskan sebelumnya, itu kan memang ada beberapa prosesnya juga gitu. Ada beberapa memang yang memang kita harus menunggu sampai 1 tahun juga untuk menunggu selanjutnya. Ada juga memang yang udah kita daftar berulang kali, udah itu berkas, udah translate berkas, udah kirim berkas juga, cuman nggak ada pemberitahuan. Nah itu kan Abang bilang juga tadi tempat kecewa, nah gitu Bang. Nah Anda mau nanya nih, itu kan kalau memang kita udah kecewa, berarti kan kita kan kehilangan semangat ini. Tapi kan memang qadarullah Abang diterima di sana, dan kemudian semangat itu ada kembali. Mungkin Anda mau tanya dulu, dari Abang sendiri nih, sumber semangat dalam menuntut ilmu itu apa sih Bang? Apa sumber semangat Abang dalam menuntut ilmu, sehingga memang dalam berbagai proses itu Abang masih semangat untuk menuntut ilmu di Saudi Arabia? Mungkin bisa jelaskan Bang? Pertama kalau semangat itu tentu kita punya semangat dari orang tua kan. Orang tua juga udah membimbing sejauh ini kan, walaupun memang orang tua nggak membimbing dalam menyuruh pergilah belajar ilmu, nggak, cuman semangat yang diberikan orang tua itu menjadi semangat juga bagi anak untuk menuntut ilmu gitu. Terutama kalau sampai dapat beasiswanya ke luar negeri, terutama ke istilahnya Haramain ya, dua tanah suci gitu. Nah alhamdulillah dari semangat itulah pokoknya ini harus bisa kuliahnya ke Timur Tengah utamanya itu, dan terutama lagi kuliahnya di Saudi biar dekat gitu. Pertama dekat ke dua tanah suci, kota Mekah dan kota Madinah. Yang kedua juga kalau dekat dengan Timur Tengah ini kan biasanya mudah untuk kita melaksanakan ibadah haji gitu, ataupun mau melaksanakan ibadah umroh gitu. Beda kan sama rasanya kalau misalnya kita masih di Indonesia, itu kan kayaknya jauh sekali nih kalau mau umroh mau haji kan. Tapi kalau kita udah tapi kalau kita udah ada di sana rasanya dekat aja gitu. Nah itu salah satu alasannya. Kemudian alasan lain ya mungkin kita udah sama-sama tahu ya, hadisnya sudah sangat populer sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi hadis ini maknanya besar banget lah bagi anak, karena bagi orang menuntut ilmu itu hadiahnya surga loh gitu. Hadiahnya itu surga. Jadi kalau yang pernah anak dengar itu, inilah jalan tercepat menuju surga gitu. Jadi kalau udah nuntut ilmu kemudian mati, maksudnya meninggal, itu jalan terdekat menuju surga gitu. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, ini adalah motivasi yang lain
bagi anak sendiri bahwa kalaupun kecewa kayak tadi kan, kecewanya sama-sama sama Allah gitu. Jadi kita nggak kecewa sendiri. Kan Ana juga sempat udahlah ini kalau nggak rezeki ya udahlah, mungkin Allah punya jalan lain bagi Ana untuk kesana nanti. Kalaupun Ana lulus alhamdulillah, kalau enggak ya balik lagi ke rezekinya Allah kayak gitu. Kalau Allah kasih rezekinya bisa berangkat ke sana, nuntut ilmu ke sana, ya alhamdulillah. Kalau enggak mungkin dengan jalan lain gitu, ya Allah kasih. Bang, ada keyakinan tidak diserahkan kepada Allah. Semangat tadi orang tua dan juga memang hadis tadi bahwa memang kita sebagai penuntut ilmu memang apabila memang diwafatkan dalam keadaan menuntut ilmu, berarti kita memang mati sebagai syahid. Luar biasanya orang-orang menuntut ilmu di mata Allah. Nah, mungkin ya Bang ya, dalam perjalanannya juga dari proses-proses yang Abang lakukan selama pendidikan juga dari Bonjol, sekarang juga alhamdulillah di Abdul Aziz, mungkin pasti ada beberapa tantangan yang dihadapi, atau memang ada beberapa yang terberat, ada mungkin ada beberapa yang mungkin hanya sebesar kerikil kecil gitu. Nah, dari Abang sendiri selama proses penuntut ilmu ini, tantangan terbesar yang Abang hadapi dalam menuntut ilmu ini apa aja tuh? Mungkin bisa di-sharing ke kami, Bang. Oke, kalau tantangan sih gimana ya? Kalau tantangan pasti ada ya. Mungkin Rizky juga menuntut ilmunya di Aceh, itu pasti punya tantangan kan. Nah, kalau bagi anak sendiri tantangannya itu yang pertama ini masalah impian ya, masalah mimpi, masalah cita-cita kan. Terutama bagi anak yang punya pengen banget kalau bisa kuliahnya itu beasiswa, dan kalau bisa juga kuliahnya itu di luar negeri gitu. Terutama kota Saudi ya. Itu impian lah. Impian itu kadang kita juga nggak apa ya, pasti semua orang kalau punya impian yang besar pasti punya semangat dari orang. Nggak mungkin lah antum kuliahnya ke luar negeri, antum kecil kayak gini gitu. Atau antum kan nggak pinter nih, kok antum bisa keluar negeri, jangan banyak mimpi deh. Komentar netizen mungkin saja punya banyak cemoohan dari orang, nggak mungkin lah dia bisa sampai ke luar negeri, kayak gitulah kira-kira. Pasti ada juga yang mencemooh yang seperti itu. Cuman kita balik lagi ke niat tadi, niat dan tujuan kita tadi. Kalau niat kita memang benar-benar ikhlas menuntut ilmu, cemoohan tadi mungkin saja kita anggap sebagai motivasi. Jadi ada cemoohan orang, kita sulap cemooh tadi dengan menjadi motivasi agar kita lebih giat lagi gitu. Nah, kemudian tentu kalau versi Imam Syafi'i kan ada 6 hal yang 6 hal yang menjadi 6 hal yang penting bagi seorang penuntut ilmu ya. 6 hal itu yang pertama itu kan ada kecerdasan, kemudian ada semangat, yang ketiga ada sungguh-sungguh atau giat gitu kan. Kemudian berkecukupan, kemudian belajar dengan ustadz, belajar dengan guru maksudnya, kemudian membutuhkan waktu yang lama. Nah, 6 hal ini yang juga dirasa gimana ya, kalau menuntut ilmu itu pasti beratnya di 6 hal ini. Gitu. Pertama kecerdasan, tentu ini menjadi tantangan kita kan. Bagaimana caranya biar tujuan kita itu belajar berhasil, tujuan kita menuntut ilmu itu berhasil, merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian juga menuntut ilmu itu butuh semangat. Kadang kita nggak semangat nih lagi menuntut ilmu, capek gitu kan, capek. Menuntut ilmu lagi, aduh pergi ke kajian lagi nih, aduh ini, aduh itu, aduh lapar. Banyak aduh ya nih Bang. Nah, jadi
semangat boleh, tapi jangan lama-lama. Nggak semangat tuh boleh, tapi jangan lama-lama. Nah, kemudian sungguh-sungguh ini kadang berat bagi kita kan. Hal terberatnya itu memang sungguh-sungguhnya itu, karena ada aja halangan, ada aja rintangan. Misalkan sedang ada poster nih, kita baca sedang ada poster pengajian besok hari Minggu, misalkan hari Sabtu atau hari Ahad. Itu kan waktu yang pas untuk nongkrong, yang pas waktunya untuk main futsal gitu kan. Nah, tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, insya Allah itu bisa kita kondisikan lah gitu. Ini main futsalnya minggu kemarin kan sudah, masa sekarang mau main futsal lagi? Mumpung ada pengajian, pengajiannya dulu. Nanti kalau futsal kan bisa kita ganti waktunya atau gimana kan, tergantung dengan tingkat kesungguhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah semuanya bisa kita atur gitu. Nah, kemudian kan juga berkecukupan, artinya memang menuntut ilmu itu memang sesuatu yang tidak dicapai dengan mudah gitu. Imam Syafi'i aja berpindah-pindah negara gitu, pindah-pindah tempat untuk menemukan ilmu baru atau hadis baru yang belum ditemukan sebelumnya, atau memang mencari ke negara lain gitu. Memang nggak bisa dicapai dengan seperti membalikkan telapak tangan gitu ketika kita menuntut ilmu. Contohnya misalkan kayak kita tadi kan, kita pemuda nih, kita remaja lagi sedang sibuk-sibuknya untuk aktivitas yang lain ataupun olahraga yang lain, dibandingkan dengan menuntut ilmu yang cuma duduk dengar kadang bosan. Nah, mungkin seperti itu yang dirasakan. Tapi kita bisa bandingkan diri kita dengan para ulama, para sahabat yang dahulu. Nah, para ulama juga berpindah-pindah tempat, nggak mudah loh berpindah tempatnya, nggak kayak kita sekarang. Kita sekarang kan ada pengajian tuh di kota, misalkan Rizky dari Pariaman ya. Ya. Nah, dari Pariaman, dari rumah menuju Kota Padang itu kalau zaman dahulu mungkin orang butuh waktunya berhari-hari berarti butuh biaya untuk pergi mencari ilmu. Nah, berbeda kan dengan sekarang, yang sekarang mungkin kita buka HP saja sudah ada ilmu gitu. Jadi nggak ada kesulitan lagi untuk menuntut ilmu itu. Jadi hanya kita bisa berkorban lagi. Contohnya lain, misalkan butuh biaya yang Anda maksud tadi, misalkan kalau kita mau dengarnya pengajiannya lewat HP saja nih, biar lebih mudah fokusnya gitu. Kan kalau di rumah kan bisa dengar pengajian, oke bisa dengar pengajian, tapi juga butuh biaya kan, misalkan kita butuh paket seperti itu. Jadi semuanya memang tidak didapat dengan mudah gitu, dalam menuntut ilmu. Memang harus ada perjuangan. Kemudian tantangan berikutnya adalah kita memang menuntut ilmu itu memang harus belajar ke ahlinya, ke gurunya. Nah, yang terakhir memang menuntut ilmu itu tidak sebentar, gitu. Butuh waktu yang lama sampai kita diwafatkan lah, seperti itu yang Ana bilang di awal tadi. Kalau sudah sampai wafat, insya Allah itulah jalan kita menuju surga. Jadi memang ada beberapa tantangan juga, dan memang ada juga beberapa taujihat memang penyangat semangat dari pendahulu kita, atau dari ulama, dari para sahabat-sahabat. Maksud tadi juga dari Imam Syafi'i juga, yang memang menuntut ilmunya itu berpindah-pindah negara. Bahkan kan juga kita ketahui memang dahulu itu kan memang nggak ada kendaraan, jadi memang butuh effort yang lebih besar untuk mendapatkan ilmu. Luar biasa sekali. Dan ini teman tadi kan abang juga bercerita mengenai ada beberapa hal juga yang memang tidak sesuai dengan perencanaan kita. Jadi memang kan tuh ada kekecewaan sedikit, walaupun memang kekecewaannya itu tetap berdasarkan
dengan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iya. mungkin bisa bagi tips nih Bang bagi kami juga, bagaimana sih caranya kita agar tetap bisa positif terhadap semua keputusan Allah walaupun memang itu melenceng jauh dari perencanaan kita, dari pengharapan kita, tapi kita tetap bisa positif dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau dari anak pribadi sih, kalau misalnya kayak kejadian anak tadi kan, yang anak lakukan ya anak berserah diri aja sih, karena pertama anak udah ikhtiar anak itu melalui usahanya mendaftar beasiswa itu sendiri, sehingga ketika anak udah ikhtiar, anak sudah berdoa juga, maka yang terakhir adalah pilihan anak yang terakhir adalah tawakal. Jadi apapun, kalau kita sudah ikhtiar, sudah ada usaha dan sudah dibarengi dengan doa, insya Allah pilihan terakhir adalah tawakal kita kepada Allah. Karena kita tuh harus yakin, kita kan hidup bersama Allah. Innallaha ma'ana, kan kata Allah dalam Al-Quran. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya sesungguhnya Allah bersama kita, bersama kalian. Nah, jadi kita tuh harus yakin, kita tuh kan hidupnya bareng Allah. Kita dihidupkan Allah, kita diberikan rezeki oleh Allah. Jadi kalau sudah diberikan rezeki, insya Allah rezekinya kan nggak akan tertukar gitu. Nah, jadi kalaupun ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan, insya Allah akan Allah ganti dengan hal yang lebih baik. Seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu insya Allah bisa membuat kita menjadi hambanya yang lebih bersyukur gitu. Tetap percaya dengan keputusan Allah, walaupun memang keputusan Allah itu adalah suatu keputusan yang memang terbaik buat kita. Mungkin seperti itu Bang. Nah, ini Bang dari tanggapan Abang, dari penjelasan Abang tadi juga, mungkin dari situ bisa kita tahu bahwa memang menuntut ilmu itu penting, sangat penting malahan. Nah, kita lihat zaman sekarang nih Bang kan ada beberapa godaan juga nih, misalnya kayak game dan segala macamnya juga. Nah, berdasarkan dari hal itu, Anda mau nanya juga nih terkait menurut Abang seberapa penting semangat atau giroh menuntut ilmu ini bagi pemuda Muslim, tentunya bagi pemuda Muslim. Nah, karena kalau dilihat dari sekarang mungkin ada beberapa yang memang menuntut ilmunya itu kayak ya udah kayak mana bisanya aja, terlalu berserah gitu Bang, ada effort yang lebih. Nah, mungkin dari penjelasan Abang nih, seberapa penting sih semangat menuntut ilmu bagi pemuda Muslim? Oke. Seberapa penting ya? Mungkin ya sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali bagi kita pemuda ini untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena ya, mungkin ini sering diucapkan oleh para motivator juga, para gurunya juga udah sering mengucapkan bahwa kita pemuda ini akan melanjutkan estafet kepemimpinan di masa sekarang nih kan. Nanti kan akan berganti orang. Kita juga akan semakin dewasa nanti dan kita akan melanjutkan estafet kehidupan yang sekarang ini. Nah, sehingga kalau kita tidak dibekali dengan ilmu, nah nanti kita bisa bayangkan dong bagaimana estafet kepemimpinan kehidupan kita nanti ke depannya. Nah, makanya pentingnya menuntut ilmu. Jadi memang gimana? Berarti memang karena memang pemuda adalah penyambung kehidupan ke depan. Berarti memang kita juga harus ada ilmu di bidang itu biar memang kita tidak tersesat di jalan gitu Mas. Iya, sebagaimana Rasulullah juga membangun dan membina para sahabat itu dengan ilmu gitu. Membangun sebuah peradaban Islam dengan ilmu. Bagaimana tidak Rasulullah membina dan membentuk karakter yang solid itu ya, yang kokoh kepada para sahabatnya kan 13 tahun dulu di Mekah, baru kemudian melanjutkan dakwahnya ke Madinah. Tapi yang utamanya adalah Rasulullah membimbing, membina dan mengokohkan akidah umat Islam saat itu selama 13 tahun di kota Mekah. Artinya lebih lama gitu. Lebih lama membinanya, lebih lama mendidiknya, sehingga itulah pentingnya
menuntut ilmu kayak gitu. Sampai pada akhirnya sahabat punya iman yang kokoh, punya akidah yang kokoh, dan tak tergoyahkan sama sekali, sehingga ketika dibawa ke Madinah pun Islam berkembang luas seperti itu. Sehingga terbangunlah peradaban Islam dengan ilmu yang kokoh, dengan akidah yang kuat seperti itu. Yang Anda tangkap bahwa memang dasarnya sebuah peradaban yang kokoh itu adalah dari ilmunya gitu ya. Iya. Memang kita harus lebih semangat lagi nih dalam menuntut ilmu kalau ingin memang peradaban kita ini lebih kokoh atau lebih baik ke depan. Nah, setelah seberapa penting nih Bang, selanjutnya mungkin apa sih yang terjadi jika memang pemuda-pemuda muslim ini kehilangan girohnya atau memang kehilangan semangatnya dalam menuntut ilmu? Nah, apa sih yang akan terjadi atau efeknya kalau memang para pemuda ini nggak ada giroh atau nggak ada semangatnya dalam menuntut ilmu? Ya, kalau dari menurut anak pribadi sih, memang kalau nggak ada giroh dalam menuntut ilmu, nggak ada semangatnya untuk menuntut ilmu, ya bisa jadi kemunduran Islam, bahkan sampai kehancuran Islam. Sebagaimana dulu kan zaman-zamannya Turki Utsmani hancur, itu kan memang umat Islam terpecah-pecah sehingga umat Islam nggak bersatu lagi. Nah, pemudanya juga nggak bersatu. Nah, karena nggak bersatu itu sehingga umat Islam menjadi melemah. Nah, seperti juga dengan pemuda-pemuda sekarang kalau jauh dari ilmu agama ya. Jauh dari ilmu agama, terus apalagi sekarang zaman teknologi juga sudah sangat berkembang sehingga sangat mudah bagi bangsa atau agama lain untuk menghancurkan Islam. Kan Islam itu kan agama yang kokoh, agama yang kuat. Seharusnya Islam itu tidak lemah gitu. Tetapi yang menyebabkan Islam itu lemah ya pemudanya ini. Kalau pemudanya ini juga lemah dalam menuntut ilmu, kebanyakan main game misalkan, itu memang detik-detik menuju kehancuran seperti itu yang bisa Anda rasakan. Dan juga misalkan ya sekarang, apalagi kalau kita buka HP itu ngeri sekali rasanya. Lihat, bukan hanya pemuda, bahkan para perempuan pun dibuat seperti gimana ya? Maaf ngomong sedikit kurang ada rasa malu seperti itu. Mungkin Rizky tahulah apa yang mau Anda jelasin kan. Misalkan ada sebuah aplikasi dan di sana ada perempuan yang berjoget-joget seperti itu. Itu kan menunjukkan kemunduran bagi para pemuda itu sendiri. Berarti memang hal-hal seperti itu merupakan salah satu efek akibat jika memang kita tidak semangat dalam menuntut ilmu atau memang tidak ada kemauan untuk memperdalam ilmu gitu, itu Bang. Iya. Ini memang efeknya cukup besar juga Bang. Karena memang kemundurannya bukan hanya di bagian dianya sendiri, tapi memang di bagian peradabannya, di bagian kehidupan ke depan lah ibaratnya. Karena memang pemuda-pemuda sekarang ini kan juga memang akan melanjutkan ke depan kepada anak-anaknya nantinya. Iya, seperti itu. Efeknya sangat panjang, nggak sebentar, nggak setahun 2 tahun, tapi efeknya itu bisa sampai anak cucu kita nanti yang merasakan gitu. Kalau kita jauh dari agama. Berarti memang kita yang sudah paham juga memang nggak bisa diam juga. Berarti kita juga harus seperti kayak mengingatkan lah setidaknya atau memang mengajak ya untuk terus ilmu bagi kawan-kawan yang memang masih jauh dari hal itu. Luar biasa sekali Bang malam ini terkait proses Abang yang ceritakan juga mungkin sedikit motivasi kami dan juga terhadap tantangan-tantangan dan juga ilmu-ilmu tadi mengenai 5-6 tadi mengenai syarat untuk ilmu dan kisah-kisah dari sahabat mungkin sedikit membuka mata kita nih wafilah sekalian yang mendengarkan sehingga nanti kita lebih memiliki semangat lagi dalam menuntut ilmu. Nah mungkin sebagai penutup nih Bang, mungkin Abang bisa berikan sedikit motivasi bagi kami yang mendengarkan untuk bisa menyusul Abang ke Saudi atau memang melampaui lah nantinya. Memang kan kita harapannya melampaui Bangda gitu kan.
mungkin bisa diberi sedikit motivasi bagi kami agar lebih ada semangatnya dalam bentuk ilmu, atau mungkin nanti bisa menyusul atau bahkan insya Allah nanti melampaui seperti itu. Fadhal Bang. Kalau motivasi gimana ya? Kalau motivasi yang bisa berikan motivasi berdasarkan hadis Nabi tadi itu aja. Siapa yang menempuh jalan untuk ilmu, di sana dimaknai dengan ilmu syar'i ya, yang lebih utama, maka itulah jalan terbaiknya menuju surga, jalan tercepat menuju surganya menuntut ilmu syar'i gitu. Tapi memang seperti yang Anda katakan tadi, memang ada tentu ada rintangan, ada halangan seperti itu. Barangkali kalau ada halangan, ada rintangan, itu tetap jalani saja. Itulah namanya proses. Kita mengikuti prosesnya saja. Apapun hasilnya nanti kita bisa serahkan ke Allah. Yang jelas dahulu Ana juga sering banget dinasihatin sama senior-senior sebelum Ana masuk ke Saudi. Itu kalau belum dapat email jangan putus doa. Itu dia. Intinya itu. Kalau belum dapat email dari Kementerian Pendidikannya jangan putus doa. Seperti itu motivasinya. Memang terasa banget sama anak sendiri waktu itu, karena ya anak bagaimanapun caranya anak sudah ikhtiar, anak harus perbanyak doa lagi. Perbanyak doa, setelah ada hasilnya lulus ataupun tidak, tawakal kepada Allah, itu yang terakhir. Tapi yang jelas kita jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena doa adalah senjatanya kaum muslimin. Jadi perbanyak doa sebagai senjata kita. Semoga dengan doa inilah penentu terbesar dalam hal lulus atau tidaknya nanti. Jadi memang ikhwafillah, setelah kita berikhtiar, setelah kita melakukan usaha, maka doanya jangan lupa juga. Berarti memang doa itu menjadi sebuah tombak ketika memang ikhtiar sudah dilakukan, usaha sudah dilakukan, tapi memang hasilnya belum ada. Berarti kita harus terus berdoa, karena memang doa merupakan senjata bagi umat muslimin. Mungkin seperti itu Bang. Terima kasih Bang untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk motivasinya. Dan memang sharing-sharing yang luar biasa saya tangkap. Ada beberapa ilmunya juga di sana. Bukan beberapa lagi, memang ilmu semua nih yang disampaikan, masya Allah. Oke. Baik, begitulah ikhwafillah untuk Kausar Podcast pada episode pertama ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, sekian yang dapat kami sharing dengan ikhwafillah sekalian. Semoga bermanfaat dan semoga memang bisa membangkitkan sedikit roh kita semua atau semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena memang kita yang mendengarkan, para pemuda atau memang siapa yang mendengarkan itu adalah salah satu agen pembawa perubahan bagi peradaban. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di Kausar Podcast ke depan.